Maka sebagian ulama mengatakan awal agama itu adalah mengenal Allah. Bukankah kita pernah mendengar satu kisah ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, apakah itu Islam, apakah itu iman, dan apakah itu ihsan? Maka ketika ditanya tentang ihsan, Nabi SAW mengatakan, tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka Jibril AS mengatakan akan dia, ihsan adalah seolah-olah engkau beribadah melihat Allah, dan kalau tak bisa, pastikan Allah melihat kita. Bisakah kita melihat Allah? Tak kepinginkan kita dengan hadis Nabi SAW ini hadir dia? Bisa. Apa tanda-tanda kita ibadah melihat Allah hadirnya? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qal aqsiru min qawli la ilaha illallah. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memelihara kita, dan yang menjadikan hidup dan mati kita. Allah hanya ingin lihat amal siapa yang terbaik di antara kita. Syukur dengan lafaz alhamdulillah dan diaplikasikan dalam kehidupan, wujud jadi amal perbuatan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dialah Allah yang maha segala-galanya. Dialah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat. Dialah yang menciptakan suasana senang, susah, gembira, kaya, miskin. Dialah Allah yang tidak ada illa selain Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke permukaan bumi. Maksud Allah adalah untuk bagaimana kita mengenal Allah, menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang patut disembah, satu-satunya zat yang patut dimuliakan, satu-satunya zat yang dapat mengabulkan permohonan ampunan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tak akan bergerak kita, tak akan bergerak lisan kita, tak akan bergerak kaki dan tangan kita apabila tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu orang ahli surga yang dia tidak dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah, tetapi dia mengatakan, bukankah aku masuk surga karena amalku? Satu orang soleh ini hadirin 500 tahun beribadah tanpa sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat
sebelah biji matanya dan ditimbang dengan 500 tahun amal yang telah dia buat, maka yang terjadi adalah lebih berat nikmat sebelah mata yang diberi Allah Subhanahu wa taala daripada amal 500 tahun yang dia kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, siapa yang bisa membuat engkau baca Quran? Dan orang soleh ini mengatakan, engkau ya Allah. Siapa yang bisa membuat engkau bisa sholat? Engkau ya Allah. Siapa yang bisa membuat mulutmu berbicara hikmah? Engkau ya Allah. Siapa yang bisa membuat matamu melihat huruf-huruf di Quran dan lisanmu menyebut huruf-huruf di Quran? Dan itu engkau ya Allah. Lalu Allah bertanya, apa bisa engkau? Aku tak bisa apa-apa ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak bisa apa-apa hadirin, bukan siapa-siapa. Maka untuk itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada dakwah bagaimana untuk sarana tarbiyah umat membentuk sifat imannya dengan cara bertahap-tahap. Semakin kita dakwah, setiap tahun kita berangkat dakwah, seharusnya iman kita semakin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menganggap sebab kita orang dapat hidayah, di mana iman kita hadirin? Bukankah Allah yang mutlak memberi hidayah? Kalau kita menganggap sebab kita masjid makmur, di mana iman kita hadirin? Bukankah segala sesuatu manfaat dan mudarat hanya datang kepada Allah? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu hilangkan pengakuan dalam diri kita hari. Hilangkan pengakuan diri dalam diri kita. Itulah puncaknya iman hari. Jangan ada pengakuan-pengakuan selain daripada Allah. Hilangkan hadirin. Kita bisa keluar tiap tahun 4 bulan bukan karena kita bekerja keras, bukan karena kita banyak tabungan, bukan karena kita fisiknya sehat, tetapi nisbatkan kepada Allah. Itulah iman, itulah hakikat iman hadirin yang mulia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hari-hari kita membicarakan Allah, menceritakan Allah. Barang siapa yang setiap hari dekat dengan saudaranya, sering cerita dengan saudaranya, maka dia pasti tahu sifat saudaranya. Dan barang siapa yang hari-hari berbicara kepada anak istrinya, canda gurau kepada anak istrinya, luangkan masa dan waktunya kepada anak istrinya, pasti dia tahu sifat anak dan istrinya. Tetapi hari-hari kita berbicara kebesaran Allah, kehebatan Allah, menafikan makhluk selain daripada Allah, maka pasti orang itu mengenal siapa itu Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama mengatakan awal agama itu adalah mengenal Allah. Bukankah kita pernah mendengar satu kisah ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, apakah itu Islam, apakah itu iman, dan apakah itu ihsan? Maka ketika ditanya tentang ihsan, Nabi SAW mengatakan, tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka Jibril AS mengatakan, ihsan adalah seolah-olah engkau beribadah melihat Allah.
Dan kalau tak bisa, pastikan Allah melihat kita. Bisakah kita melihat Allah? Tak kepinginkan kita dengan hadis Nabi SAW ini hadir ya? Bisa. Apa tanda-tanda kita ibadah melihat Allah hadirnya? Segala sesuatu, segala aspek kehidupan sehari-hari yang dinisbatkan kepada baginda Nabi SAW itu adalah amal hadirnya. Itu adalah amal. Amal bukan sekedar sholat, bukan baca Quran saja, bukan zakat, haji, puasa saja. Segala aspek kehidupan sehari-hari kita, apabila kita nisbatkan kepada baginda Nabi SAW, maka itu adalah terhitung ibadah. Bagaimana ibadah kita bisa melihat Allah hadirnya? Bisa apabila dalam hati kita sudah ada rasa takut kepada Allah, pastilah ibadah kita melihat Allah. Ketika kita hendak memetik daun-daunan dan hati kita mengatakan jangan dipetik, dia sesungguhnya berzikir kepada Allah sehingga kita tidak menjadi memetik daunan tersebut. Ketika kita hendak curang kepada timbangan, tetapi hati kita, kolbu kita mengatakan jangan berbuat demikian, ini adalah larangan, melanggar hukum Allah, maka kita tidak jadi melakukan kecurangan dalam timbangan. Dan kita hendak menipu seseorang, tetapi kolbu kita mengatakan jangan, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itulah ibadah yang melihat Allah, hadirin yang mulia. Ketika kita hendak bermaksiat, maka terlihat kita Allah, tak jadi kita bermaksiat. Ketika kita hendak menipu seseorang, terlihat kita Allah, tak jadi kita menipu seseorang. Apabila kita nak memetik daunan, terlihat kita Allah, tak jadi kita petik di daunan. Inilah maksud orang ibadah melihat Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang cinta, seseorang yang mendapatkan hakikat cinta, maka dia tak terlihat kanan kiri, muka belakang, atas bawah, hadirin yang mulia, terkecuali yang ada dalam pandangannya adalah yang dia cinta saja. Sebagaimana Laila dan Qais, hadirin. Laila dan Qais. Qais ini begitu cinta kepada Laila, sehingga apa yang ada hubungan di kota tersebut, maka Qais mencium benda-benda yang ada melintas di kota tersebut. Suatu ketika Qais ingin berlari mengejar Laila, maka dia dalam larinya ada satu orang soleh yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawajuh dia zikir kepada Allah. Jadi Qais lari sampai melewati kepala orang soleh yang sedang berzikir. Maka orang soleh yang sedang berzikir terkejut, tersentak, dan dia mengatakan kepada Qais, "Wahai engkau anak muda, bukankah engkau lihat aku sedang bercinta kepada kekasihku? Bukankah engkau telah melihat aku sedang berzikir kepada Allah? Mengapa engkau melewati, melintas dari kepalaku?" Kata Qais, hadirin, "Aku tidak melihat apa-apa lagi, Tuan. Aku tidak melihat kanan kiri atas bawahku lagi, terkecuali pandanganku terlihat hanya kepada orang yang aku cintai saja, yaitu Laila. Dan aku minta maaf sampai aku tak melihat engkau sedang berzikir." Hikmah, hadirin, di sini antara Qais dan orang soleh yang sedang berzikir kepada Allah, siapakah yang mendapatkan kenikmatan cinta? Yang mendapatkan kenikmatan cinta, hadirin, adalah Qais, yang dia tidak nampak lagi apa-apa terkecuali Laila yang ada di pelupuk matanya. Tetapi kalau orang ahli zikir tadi, orang soleh tadi, yang benar-benar dia cinta kepada Allah, dia tawajuh kepada Allah, maka pun dia tak terasa lagi Qais sedang melintasi lewat dari kepalanya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah pekerja-pekerja dakwah hari-harinya. Kalau sudah cinta kepada Allah, sudah menginfakkan diri, masa waktunya untuk agama Allah, untuk setiap hari gunakan waktunya, untuk setiap bulan gunakan harta dan dirinya, untuk setiap tahun gunakan harta dan dirinya, maka tak terlihat apa-apa terkecuali yang terlihat hanyalah Allah. Infiru sifafa wa siqala, berangkat dalam keadaan susah maupun senang. Tak terlihat lagi anak sakit, tak terlihat lagi dapur tak berasa, tak terlihat lagi. Yang terlihat apa dia? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan kita tidaklah kekal, tidaklah abadi, tidaklah selama-lamanya di dunia. Kehidupan kita yang kekal, abadi, selama-lamanya hanya di akhirat. Maka orang yang beruntung, orang yang tinggal dunia mempersiapkan bekal akhiratnya. Dan orang yang merugi, orang yang tinggal di dunia lupa mempersiapkan bekal akhiratnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan saya paham. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki diri saya, Anda, tuan-tuan, kita semua yang ada di sini senantiasa diperbaiki oleh Allah lisan kita, qalbu kita, hati kita, setiap perkataan kita, setiap amal ibadah kita, hendaknya kita bisa melihat Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.